Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Suherlin, SSTM-Kep. Saya merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Mata kuliah yang pernah saya ampuh adalah Etika dan Hukum Kesehatan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita, Anatomi Fisiologi, Praktik Anatomi Fisiologi, Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Humanis, Praktik Klinik Kebidanan 2, Praktik Klinik Kebidanan 3, dan Praktik Kebidanan Komunitas. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh pada semester 4, yaitu mata kuliah Promosi Kesehatan. Bobot SKS pada mata kuliah ini sebanyak 3 SKS praktikum yang diampu oleh beberapa orang dosen ataupun tim teaching. Capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yaitu 1. Mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan kesehatan perempuan dan keluarga berencana termasuk dengan masalah DM. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi, edukasi dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada asuhan kebidanan kesehatan perempuan dan keluarga berencana termasuk dengan masalah DM. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi promosi kesehatan dalam deteksi dini komplikasi, penyimpangan, penanganan awal kegawat daruratan, dan rujukan pada kasus asuhan kebidanan maternal dan neonatal termasuk dengan masalah DM. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan yaitu 1. Konsep promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan terintegrasi CPMK 1. Kedua, model dan nilai promosi kesehatan pada kasus kebidanan CPMK 1. Dan yang ketiga, sasaran dan strategi pendekatan promosi kesehatan pada siklus hidup perempuan terintegrasi CPMK 1, media promosi kesehatan sesuai karakteristik sasaran termasuk dengan masalah DM terintegrasi CPMK kedua. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan dalam ruang lingkup kebidanan termasuk dengan masalah DM terintegrasi di CPMK ketiga. Dan yang keenam, promosi kesehatan dalam deteksi dini komplikasi dan maternal dan neonatal termasuk dengan masalah DM yaitu berada integrasi CPMK 2 dan 3. Dan yang ketujuh, promosi kesehatan dalam penanganan awal kegawat daruratan terintegrasi CPMK 2 dan 3. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya juga aktif menyusun dan menerbitkan buku yang telah memiliki ISBN yaitu 1. Asuhan Kebidanan Kehamilan penerbit The Publish pada tahun 2022 dengan nomor ISBN 9786230257858. Yang kedua, Centing, Cegah Stunting, Cegah Anemia Remaja pada tahun 2023 dengan nomor ISBN 9786231905994. Dan yang ketiga, buku ajar asuhan neonatus bayi dan balita penerbit The Publish pada tahun 2023 dengan nomor ISBN 9786230266904. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara maksimal, saya menggunakan media dengan memanfaatkan software PowerPoint, video player, Zoom, Canva, Google Meet, Cvema Cloud, dan hardware berupa buku ajar, modul praktikum, LCD, serta evidence-based practice melalui jurnal ilmiah terkini.
Selama perkuliahan, saya menerapkan aspek pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu proses penyampaian pembelajaran pada mahasiswa. Proses penyampaian materi pembelajaran dengan berbagai metode, dari ceramah, demonstrasi, role play, simulasi, peer learning, refleksi, discovery learning, case-based learning, small group discussion, problem-based learning, dan juga project-based learning. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian mengenai the effect of kacau ma pudding, green bean pudding on breast milk production for postpartum mothers yang telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Jurnal Kebidanan terindeks Sinta 3 tahun 2024 dan terintegrasi pada pertemuan kelima. Penelitian Effectiveness of Fluoridase Message in Reducing Blood Pressure Among Hypertensive Pregnant Women aged 20 until 35 years in Gorontalo yang telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Jurnal Info Kesehatan terindeks Sinta 3 tahun 2025 dan terintegrasi pada pertemuan 6 dan ke-13. Selanjutnya, hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Optimalisasi Kadar Posyandu melalui pijat bayi dalam pencegahan stunting yang dipublikasikan pada Jurnal Masyarakat Mandiri pada tahun 2024 dan juga pemberdayaan kader untuk mencegah dan terapi terjadinya baby blues pada ibu nifas yang dipublikasikan pada Jurnal Masyarakat Mandiri tahun 2024 yang terintegrasi pada pertemuan ketiga dan ke-6. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut saya integrasikan bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual, berbasis bukti evidence-based midwifery, dan relevan dengan praktik pelayanan kebidanan. Yang kedua adalah interaction. Interaksi merupakan proses mahasiswa aktif dalam pembelajaran. Interaksi pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning dengan membangun komunikasi dua arah, melakukan simulasi keterampilan, role play, dan simulasi demonstrasi praktik. Pada pertemuan ini, metode utama yang digunakan adalah case-based learning dan project-based learning, di mana mahasiswa menganalisis kasus dan merancang media promosi kesehatan dan menghasilkan produk media berdasarkan kasus serta memperoleh umpan balik dari lembar penilaian antar mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah assessment. Hasil penilaian belajar yang saya lakukan adalah melalui penilaian sebagai berikut. Tugas 20%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 35%, dan praktik 35%. Penilaian praktik misalnya analisis kasus promosi kesehatan, praktik pembuatan media promosi kesehatan, serta penyusunan program promosi kesehatan. Penilaian tugas berupa makalah, presentasi, dan juga role play. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya, yaitu merancang media promosi kesehatan yang menarik, benar secara ilmiah, dan sesuai dengan sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, kita akan kuliah, mata kuliah promosi. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau absen dulu ya. Oke, Andini, Dwi, Fajria. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Ya, pertemuan kelima ini topiknya adalah merancang media promosi kesehatan yang menarik, benar secara ilmiah dan juga sesuai dengan sasaran. Adakah yang masih ingat topik kita kemarin pertemuan keempat tentang apa? Memilih media. Kira-kira media apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mengaplikasikan promosi kesehatan? Ada yang bisa sebut? Oke, poster, leaflet, apa lagi? Video, booklet, apa lagi? Biasanya bisa infografis, desain infografis ya. Itu jenis-jenis media yang kita gunakan kepada sasaran. Sasarannya siapa saja? Ibu hamil, calon pengantin, juga ibu yang mempunyai bayi dan balita. Oke, itu sasaran-sasaran tersebut itu punya kelompok. Ada yang individu, ada yang keluarga, dan juga ada yang kelompok. Oke, kalau kita individu mungkin bisa memberikan medianya dengan leaflet, tentu lebih mudah. Kalau kelompok berarti berusaha dengan medianya yang lebih besar. Bisa saja video yang akan diputar ataupun poster yang besar yang bisa terlihat untuk kelompok lebih banyak, seperti itu. Saya akan menunjukkan dua media yang akan kita bahas hari ini. Ini ada gambar satu dan ini ada gambar dua. Kira-kira yang menarik ataupun yang sesuai dan tepat medianya yang mana? Gambar kedua. Ada yang bisa menjawab kenapa alasannya? Ya, Andini? Jadi menurut saya gambar satu itu dia hanya satuan warna dan itu bagi saya itu tulisannya kurang jelas Ibu karena dia berpaduan dengan warna satu warna yang sama. Oke, satu ton ya, monoton warnanya. Sedangkan gambar kedua lebih variatif. Kemudian sasarannya ada pada ibu hamil. Dan juga dari gambar dan keterangannya saling sinkronisasi. Ya, dan ini juga berdasarkan referensi ataupun dari evidence based jurnal. Oke, kita akan masuk pada kasus yang akan saya bacakan, yaitu Nyonya T. Kalian bisa juga dengar dan lihat. Nyonya T usia 23 tahun merupakan ibu nifas hari ketiga yang melahirkan bayi perempuan secara spontan dengan berat badan lahir 3.100 gram. Kondisi bayinya sehat. Saat kunjungan nifas di puskesmas, dikaji kondisi ibu bahwa hasil pemeriksaan tekanan darah ataupun TTV dalam keadaan batas normal, luka perineum baik, involusi uterusnya sesuai dengan masa nifasnya dan ditemukan tidak ada tanda infeksi. Bayi tampak sehat, tetapi ternyata bahwa ibu mengeluh ASI yang keluar masih sedikit sehingga bayinya sering menangis saat menyusu ataupun setelah. Ibu pasti khawatir dengan keadaan bayinya karena ASI yang tidak tercukupi. Hasil wawancara ternyata bahwa ibunya merupakan pendidikan SMP dan punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Selama masa nifas, ibunya lebih banyak mendapatkan informasi mengenai masa nifasnya hanya dari media sosial, tanpa dapat dari tenaga kesehatan. Ibu juga ternyata belum pernah mendapatkan kelas ibu hamil maupun kelas ibu menyusui sehingga pengetahuannya terbatas. Ibu juga belum mengetahui jenis makanan yang mendukung dari produksi ASI. 3 hari masa ibunya nifas, pola makan ibu hanya terdiri dari apa? Nasi, mie instan, telur, karena menganggap makanan tersebut mudah disiapkan. Padahal yang kita tahu referensinya banyak bahwa konsumsi sayur dan buah lainnya itu sangat penting. Protein terutama sebagai regenerasi dari penyembuhan setelah masa nifas. Keluarga mertua menyarankan untuk memberikan susu formula. Oke, pertanyaan saya adalah apakah sasaran dari promosi kesehatan yang akan kita berikan nanti? Siapa sasarannya? Ibu nifas usia
3 hari. Ya toh Ibu Nifas Nyonya Tet berusia 3 hari. Pertanyaan saya kedua, apakah ada masalah terhadap kasus yang kita tadi sudah baca? 1. Oke, karena ibunya hanya makan nasi, mie instan, telur, iya toh, tidak mempunyai porsi seimbang. Kemudian ada masalah lain lagi? Keluarga itu menyarankan bahwa bayi dikasih susu formula saja. Oke, benar. Adik jawab benar. Ada lagi yang bisa melengkapi? Karena masih ada nih. Oke, berarti jumlah ataupun lamanya dan juga pemberiannya tidak sesuai waktu untuk bayinya meminum ataupun menyusu. Oke, kira-kira dari masalah tersebut, apakah informasi ataupun yang harus kita berikan informasinya apa saja yang diperlukan untuk ibunya? 1, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, teknik menyusui yang benar. Bisa saja perlengkatannya tidak tepat. Iya kan? Yang kedua, ada yang bisa jawab? Cara meningkatkan produksi ASI dan menyusui. Ya, cara meningkatkan produksi ASI. Berarti bisa dengan nutrisi. Ya, nutrisinya yang harus dipenuhi. Ada lagi yang ketiga? Tadi kan sudah ada 3 masalah. Berarti ada lagi penanganannya, yaitu ASI eksklusif. Kita harus bisa menguatkan bahwa ibu pemberian ASI ini harus sampai dengan 6 bulan tanpa makanan tambahan. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan jurnal yang menyatakan bahwa salah satu makanan yaitu kajauma, kacang hijau kurma yang dimodifikasi menjadi, yang diolah menjadi puding, itu dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu postpartum. Ya, mau dia normal, mau dia SC, dia bisa meningkatkan produksi ASI. Oke. Kira-kira dari jurnal tersebut kalau kalian baca, apakah jurnal tersebut bisa langsung kita sebarkan informasinya ke masyarakat? Tidak. Alasannya kenapa? Ada yang bisa tahu? Bahasanya terlalu ilmiah. Ya, bahasanya terlalu ilmiah, sedangkan kita tahu bahwa masyarakat itu jarang yang pendidikannya bisa lebih tinggi. Oke, atau mereka mungkin bukan berada akademisi yang sama dengan kita. Jadi kita perlu membuat dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan media. Ini salah satunya adalah menggunakan media poster. Di sini sudah terlihat jenis makanannya, kemudian diperuntukkan untuk siapa, manfaatnya ada, bagaimana cara mengolah, dan juga bagaimana tips ASI yang lancar itu bagaimana. Ya, ini sudah ada. Kira-kira ada yang mau ditanya penjelasan saya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Oke, kita akan masuk ke dalam simulasi kasus ya, untuk kita bagaimana merancang dari media tersebut. Ya, ini saya buat poster berdasarkan jurnal saya. Itu salah satu jurnal yang saya terbitkan atau saya publikasikan, sehingga ini menjadi bermanfaat kepada ibu postpartum ataupun ibu nifas. Oke, kita akan bagi 3 kelompok. Ya, akan bagi 3 kelompok berdasarkan 3 kasus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, bisa berkumpul dulu? Ya, berkumpul, membulat. Sebelumnya coba kita lihat. Dari jurnal sudah menunjukkan bahwa ada hasil penelitian bahwa 30 ibu postpartum diberikan puding kajauma, puding kacang hijau kurma selama 7 hari dapat meningkatkan produksi ASI. Biasanya rata-rata produksi ASI sebelum diberikan tuh hanya 55 ml. Tetapi dengan pemberian puding kajauma dapat meningkat signifikan menjadi 73,33 ml. Bu, kenapa bisa? Karena pada kacang hijau mengandung banyak protein, banyak mengandung mineral, vitamin yang bisa
memproduksi ASI menjadi bahan bakunya. Kemudian kurma itu juga merupakan salah satu nutrisi yang memberikan energi kepada ibu. Yang namanya ibu nifas kan pasti masa pemulihan. Ibu postpartum masih masa pemulihan ya. Jadi ini adalah salah satu hasilnya dari publikasi jurnal penelitian saya. Oke, kasus yang pertama adalah Nyonya A berusia 22 tahun, kelompok 1, pendidikan SMA, merupakan ibu nifas hari kelima. Bayinya lahir sehat dengan berat badan 3.000 gram, 2 hari terakhir bayinya menangis. Kemudian sehingga keluarga menyarankan pemberian susu formula. Oke, Nyonya A merasa ASI yang keluar masih sedikit dan mulai ragu apakah bayinya ini tercukupi tidak ASInya. Kira-kira dari kasus ini kalian akan membuat media promosi kesehatannya bagaimana? Ada ide? Ataupun topik apa yang akan bisa kita sampaikan pada media promosi kesehatan kita? ASI eksklusif, ya bisa. Jadi kalian akan menggunakan media apa untuk ini? Leaflet. Oke. Kalian menggunakan secara apa? Menggunakan aplikasi ataupun apa? Pada laptopnya? Pada Canva. Oke, berarti nanti kita akan presentasi terkait kelompok 1. Untuk kelompok 2, Nyonya B berusia 27 tahun, hamil 24 minggu. Kalau tadi di sana adalah ibu nifas, ini adalah ibu hamil 24 minggu, G2P1A0, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan ANC. Hasil pemeriksaan ternyata kadar hemoglobinnya rendah, yaitu berkisar 10,2. Nyonya B ini sering merasa pusing, sering merasa lemas, dan juga ia hanya mengkonsumsi tablet darah. Kira-kira kita akan memberikan edukasi tentang apa? Memberikan seperti poster ibu. Oh, poster yang digunakan karena mungkin bisa dibaca untuk keluarganya ya. Kasus 3 itu adalah Nyonya D berusia 34 tahun, hamil 30 minggu. Hasil pemeriksaan gula darah, ternyata ibu hamil ini mengalami diabetes mellitus gestasional. Oke, kembali ke kasusnya. Oke, kira-kira kalian akan memberikan edukasi apa kepada ibunya? Pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil dengan menggunakan media edukasi itu buklet. Oke, bagus. Yang tadi di sana leaflet, yang ini buklet. Di saat kalian membuat atau merencanakan media, itu harus berdasarkan evidence base. Harus ada jurnal yang melatar belakangi bagaimana kalian merancang media tersebut. Oke, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian bisa merancang media apa yang akan kalian gunakan. Oke, saya tunggu hasilnya. Dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Kelompok yang lain akan menilai. Oke, ini akan ada yang nilai bagaimana. Terus topiknya itu tentang ASI eksklusif. Dan juga Oke, ini dari jurnalnya. Untuk medianya, lihat masing-masing lihat ininya untuk bisa menilai kira-kira bagaimana. Komponen apa saja yang Anda cantumkan di situ? Fajria bisa uraikan? manfaat dari ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Terus tips untuk sukses ASI eksklusif. Oke. Untuk bisa menyampaikan apa itu ASI eksklusif, bagaimana? Jadi si ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu sejak bayi yang sejak lahir hingga 6 bulan tanpa makanan atau minuman lain termasuk air putih kecuali obat, vitamin, dan mineral jika diperlukan. Oke, bagus. Yang lain sudah nilai ya? Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kalau sudah dinilai temannya, boleh dikumpul ya untuk satu kelompok. Oke, untuk kelompok 2. Ya, ini kira-kira merancang media dengan media
dengan Media poster. jurnalnya tentang hubungan umur paritas dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Batuna 2, Kota Padang Sidampuan Tahun 2021. Oke, kita lihat dengan isi rancangan medianya. Isinya apa saja? Itu ada penyebab anemia pada Nyonya B. Yang pertama itu kepatuhan minum tablet tambah darah. Yang kedua ada asupan zat besi hewani dan nabati kurang. Di sini juga ada apa itu anemia pada kehamilan. Batas normal HB pada ibu hamil itu trimester 1 sampai 3 lebih dari 11 gram desiliter. Kira-kira topiknya ini bagaimana, ada masukan, ada saran? Oke, kelompok ketiga. Adik-adik semua sudah bisa ya untuk menilai untuk tampilannya, bukletnya. Oke, apa saja isinya? Ada definisi DMG atau diabetes mellitus pada ibu hamil. Oke, yang kedua. Ada faktor risiko terjadinya DMG. Oke, dari 3 tadi, ada yang bisa memberikan masukan untuk kelompok 1? Untuk gambarnya tadi? Penjelasannya juga sudah bisa ditangkap atau bisa dipahami. Oke, ada dengan evidence base ya. Oke, untuk kelompok 2, silakan dari kelompok 1, Fajria. namanya juga sangat jelas. Oke, bagus. Untuk kelompok 3, bagaimana? Kelompok 3, apakah kelompok 2 yang memberikan masukan atau kelompok 1? Ya, silakan. Saya untuk untuk di slide sebelah. Nah itu kan menurut saya itu tulisannya itu ibu terlalu banyak atau terlalu kecil. Oke, bagus semuanya. Berikan aplaus dulu untuk semua. Ternyata untuk membuat atau merancang media itu kita harus punya dasar. Apa manfaat kita menggunakan hasil penelitian sebagai dasar membuat media untuk promosi kesehatan? Apa? 1. Ya. Ya, Fajrian jawab benar. 1. Apa lagi? Oke, tidak menyebabkan mitos. Oke. Masyarakat mendapatkan edukasi. Oke, masyarakat mendapatkan edukasi yang terpercaya karena berasal dari tenaga kesehatan. Oke. Penguatan dari saya terhadap ini adalah bahwa seorang bidan tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga harus mampu menerjemahkan bagaimana hasil penelitian menjadi media promosi kesehatan. Ya, yang sederhana, menarik, mudah, dan gampang ataupun dipahami oleh masyarakat. Sudah cukup jelas? Ya, untuk tadi penugasannya, jika sudah selesai nanti akan dikumpulkan dalam bentuk PDF ataupun jika dalam buklet bisa ditaruh di Google Drive ya. Nanti akan saya share linknya dan akan Anda upload. Dan juga bisa mengisikan pada aplikasi Siakat yang seperti rutin yang kita masukkan tugasnya. Oke. Evaluasi yang bisa kita dapatkan dari perkuliahan ini adalah apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sasaran utamanya itu harus kita tentukan dulu siapa yang menjadi sasaran utamanya. Oke. Masih yang didapatkan itu benar. Oke, baik. Terima kasih. Saya harap kalian bisa mendapatkan semuanya ini dan bisa kalian terapkan di saat kalian melakukan ataupun praktek pada praktek klinik kebidanan nantinya ya. Oke, semuanya baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Saya tutup perkuliahan hari ini. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya.